Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Muhammadiyah, khususnya warga Muhammadiyah PCM Kota Gede yang saya hormati, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warga Muhammadiyah yang saya hormati, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi semua yang ada di dunia ini, bahkan nanti sampai di akhirat, itu sudah diatur oleh agama Islam. Dan tuntunan agama Islam yang sudah sempurna ini adanya di dalam Quran dan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian pegang erat-erat keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya." Kedua perkara itu adalah Quran dan hadis. Nah, salah satu ajaran Islam yang pengamalannya sedang diuji saat ini, bahkan yang menguji adalah umat Islam sendiri, adalah ketaatan umat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpinnya. Padahal untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin itu perintahnya langsung di dalam Quran, antara lain dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Tentang pemegang kekuasaan ini, dalam catatan pinggir Al-Quran terbitan Kementerian Agama, disebutkan selama pemegang kekuasaan berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Pemimpin kekuasaan atau pemimpin bisa memimpin pemimpin formal maupun pemimpin non-formal. Pemimpin formal seperti presiden, menteri, gubernur, dan seterusnya. Sedang pemimpin non-formal bisa kiai, ustadz, atau yang dituakan, bisa juga mungkin pemimpin organisasi semacam Muhammadiyah. Ketaatan pada pemegang kekuasaan ini yang sekarang dengan adanya COVID-19 sekali lagi sedang diuji. Dalam skala besar atau nasional, pemerintah, MUI, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan himbauan untuk penghentian laju penularan virus corona. Diharapkan umat atau rakyat melakukan social distancing dan stay at home. Lebih teknis lagi, bila keluar rumah hendaklah selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan sebagainya. Tapi nyatanya masih kita dapati masyarakat berlalu lalang, sekedar legen misalnya dengan tanpa masker. Dalam edaran PP Muhammadiyah nomor 03/EDR/Romawi 1.0/E/2020.7 dikatakan, dalam kondisi tersebarnya COVID-19 seperti sekarang ini dan mengharuskan social distancing, sholat 5 waktu dilakukan di rumah masing-masing, tidak perlu dilaksanakan di masjid atau musola yang melibatkan berkumpulnya orang banyak. Kemudian di poin 10 dikatakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat secara berjamaah di rumah. PP Muhammadiyah yang salah satu majelisnya adalah majelis tarjih, yaitu kumpulannya para ulama Muhammadiyah,
dalam mengeluarkan fatwa tentu sudah melalui pemaparan argumentasi yang kuat. Tapi kenyataannya ada beberapa masjid di kota gede yang tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ada yang memang dikoordinir takmir, tapi ada yang mengatasnamakan jamaah. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa sampai itu terjadi? Warga Muhammadiyah yang saya hormati, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, pemimpin formal dan malah mungkin kita sebut sebagai pemimpin budaya masyarakat Jawa, juga mengatakan wabah corona adalah cobaan yang akan menguji tingkat kesabaran, keselarasan akal dan pikiran, maupun kepekaan hati manusia sebagai makhluk sosial. Maka kini saatnya pemerintah dan masyarakat bergotong royong memutus habis mata rantai wabah virus corona. Selanjutnya Sri Sultan menambahkan, kini saatnya menghapus 3G, golek menangi dewe, golek butuhe dewe, golek beneri dewe. Bila semua pemimpin yang sudah berfatwa seperti itu kemudian masih kita jumpai masyarakat atau umat yang tidak melaksanakannya, maka jelas dipertanyakan tingkat ketaatan masyarakat atau umat itu kepada pemimpinnya. Sebagai warga Muhammadiyah, marilah kita taat kepada pemimpin, terutama dalam hal ini pemimpin persyarikatan. Dengan kita taat, laju penularan virus corona bisa kita stop. Pagebluk atau wabah corona ini insya Allah segera berakhir, hingga kehidupan kita termasuk beribadah kita bisa normal kembali. Semoga demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.